Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari belakangan ini sedang ramai dibicarakan mengenai rancangan draft Undang-Undang Bank Indonesia yang pada salah satu pasalnya dinilai akan mengkebiri independensi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan. Pada salah satu pasalnya itu berisi mengenai adanya pembentukan Dewan Moneter yang berisi pemerintah dan BI dan juga OJK. Nah, ini berpotensi membuat Bank Indonesia tidak lagi independen ke depannya dalam mengambil kebijakan. Nah, apa perlunya independensi bagi Bank Indonesia akan kita bahas di video ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan sedikit flashback mengenai sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia pada awalnya bernama The Javas Bank dan itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828. Pada saat itu The Javas Bank didirikan berfungsi untuk mengatur nilai tukar pada saat itu dan untuk mengawasi bank-bank yang berdiri di zaman tersebut. Dan fungsi tersebut sebenarnya masih berlaku hingga saat ini. Kemudian terjadi kemerdekaan dan terjadi pembentukan Republik Indonesia Serikat di tahun 1953. The Javas Bank resmi menjadi Bank Indonesia pada tahun tersebut. Namun, Bank Indonesia masih berada di bawah dan dikendalikan oleh pemerintah pada saat itu. Hingga saatnya pada Orde Baru terjadi pergolakan ekonomi dan sosial dan terjadi reformasi di zaman itu. Kemudian lembaga legislatif mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, di mana eh, pada undang-undang tersebut Bank Indonesia resmi menjadi lembaga negara yang independen, seperti KPK, seperti KPU, seperti Komisi Penyiaran. Nah, inilah tonggak utama Bank Indonesia di masa itu. Dan independensi Bank Indonesia itu masih terjadi hingga saat ini. Nah, kemudian karena akhir-akhir ini terjadi pandemi COVID dan terjadi ketidakstabilan ekonomi di masyarakat, maka pada tanggal 2 Juli 2020 uh, anggota legislatif mengajukan pengajuan undang-undang RUU draft Bank Indonesia, di mana tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan untuk menegaskan beberapa undang-undang yang mereka anggap belum tegas di undang-undang sebelumnya. Yang jadi polemik pada saat ini adalah salah satu pasalnya yang mengatakan bahwa kebijakan moneter akan diambil alih oleh Dewan Moneter. Yang pertama berisi yang berisi pertama yaitu Menteri Keuangan sebagai ketua. Dan yang kedua, Menteri Perekonomian, kemudian Deputi Gubernur Bank Indonesia, kemudian Gubernur Bank Indonesia, dan yang terakhir adalah Dewan Komisaris OJK. Jadi ada 5 anggota di situ yang akan menjadi apa ya istilahnya pengambil kebijakan moneter yang sebelumnya 100% diambil yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah, inilah yang menjadi polemik karena beberapa pakar menganggap dengan adanya Dewan Moneter ini, independensi dari Bank Indonesia akan berkurang atau bahkan habis. Selain karena pandemi COVID dan adanya beberapa peraturan di Undang-Undang 23 tahun 1999 yang harus ditegaskan kembali atau dipertegas lagi oleh DPR di revisi ini, DPR juga beralasan bahwa ada beberapa alasan lagi yang membuat
DPR mengajukan undang-undang ini, yaitu salah satunya adalah perlu diadakannya sinergisitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah dan BI untuk saling mengisi istilahnya. Kedua juga agar kebijakan moneter yang diambil oleh BI bisa lebih cepat dilakukan dan lebih tepat. Dan juga agar tidak ada ego sektoral yang terjadi di sini. Sehingga BI ada referensi lain dalam pengambilan keputusan. Namun rancangan draft undang-undang ini memang masih dibahas dan masih panjang sebenarnya. Dan polemik-polemik ini juga sangat berguna di masyarakat untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh badan legislator kita nantinya. Sebenarnya banyak pakar sudah yang mengatakan bahwa keindependensian bank sentral ini seharusnya tidak perlu diotak-atik lagi karena di negara-negara besar juga bank sentral ini sempat diotak-atik dan ujung-ujungnya juga mereka lebih memilih kebijakan bank sentral ini harus independen karena ada beberapa banyak kejadian yang membuat justru malah membuat ketidakstabilan ekonomi di suatu negara. Ada beberapa alasan mengapa bank sentral itu harus independen. Di sini saya sudah mengumpulkan beberapa kesimpulan, yaitu ada empat kesimpulan kenapa bank sentral itu harus independen dan apa yang bisa terjadi jika bank sentral itu tidak independen. Yang pertama adalah menghindari economic political cycle. Yang kita tahu sendiri setiap 5 tahun Indonesia mengadakan pemilu. Nah, sebelum pemilu itu biasanya para politikus akan memake up kinerjanya agar terlihat baik. Nah, jika Bank Indonesia ini disusupi atau dikendalikan oleh pemerintah, maka kebijakan moneternya nanti juga akan syarat dengan kebijakan politik. Jadi, contohnya seperti ini. Karena mau pemilu, pemerintah nanti akan bisa saja akan menurunkan nilai suku bunga. Sehingga orang-orang nanti akan meminjam duit, banyak yang meminjam duit untuk produksi atau untuk konsumsi. Karena nilai suku bunga turun, sehingga bunga kreditnya juga turun. Nah, ini sangat menarik untuk orang-orang meminjam duit. Dan pemerintah juga bisa mencetak duit sebanyak-banyaknya. Nah, dengan adanya nilai suku bunga yang turun dan pencetakan uang yang lebih dari kapasitas, nantinya pertumbuhan ekonomi seakan-akan akan tumbuh dan naik. Nah, inilah yang dikhawatirkan karena efek dari pencetakan duit yang di luar kapasitas dan tingkat suku bunga yang rendah itu bisa membuat inflasi terjadi. Ini yang sangat dihindari karena bisa terjadi inflasi yang di luar kendali dari pemerintah nantinya. Mungkin di awal-awal terlihat bagus karena di masyarakat terjadi apa ya istilahnya terjadi siklus ekonomi yang baik di masyarakat. Namun kelama-kelamaan akan terlihat sendiri di masyarakat akan terjadi inflasi karena jumlah uang yang beredar itu lebih banyak dari biasanya. Kemudian yang kedua, jika Bank Indonesia dikendalikan oleh pemerintah dan salah satu dewan moneternya tadi adalah Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian, itu bisa terjadi apa ya? Bisa terjadi salah kelola istilahnya. Oke lah jika sekarang Menteri Keuangan diisi oleh orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Namun jika suatu saat Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian diisi oleh orang-orang politik, nah ini yang bisa menjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan nantinya, karena diisi oleh orang-orang politik yang tidak mengetahui seluk-beluk ekonomi. Dan yang ketiga, posisi BI itu sekarang adalah pemegang kas dari pemerintah.
Dan juga posisi BI adalah mengawasi pengeluaran dari pemerintah. Nah, jika BI itu dipegang juga oleh pemerintah, maka uh, seperti apa ya? Seperti bendahara yang diawasi oleh bendahara dirinya sendiri gitu loh. Jadi uh, tidak ini aja, tidak masuk akal karena yang mengawasi dia juga, tapi yang menggunakan dia juga istilahnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Dan yang terakhir adalah ini sebenarnya juga sangat berbahaya karena bisa terjadi moral hazard di masyarakat dan investor. Nah, karena mereka menganggap Bank Indonesia sudah tidak lagi independen, maka masyarakat menjadi kurang mempercayai Bank Indonesia dan juga investor di luar negeri. Nah, ini bisa membuat nilai mata uang Indonesia menjadi lemah karena penurunan ketidakpercayaan tadi. Seperti yang kita tahu sendiri, nilai mata uang itu bisa istilahnya bisa diterima oleh masyarakat karena adanya kepercayaan dari masyarakat. Nah, jika kepercayaan itu menurun, maka nilai mata uang itu juga bisa menurun. Sama juga halnya di luar negeri, ketika masyarakat di luar negeri atau investor asing yang melihat bahwa Bank Sentral di Indonesia sudah tidak lagi independen dan bisa disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik, maka mereka menganggap bahwa Bank Indonesia sudah tidak lagi kredibel untuk dijadikan instrumen. Misalnya ada surat berharga yang dijual di luar negeri, mereka juga mungkin minatnya akan menjadi berkurang untuk membeli surat berharga tersebut. Nah, inilah 4 alasan mengapa Bank Indonesia itu harusnya tetap independen. Nah, kalau menurut saya sebagai lembaga yang independen, sebaiknya rancangan undang-undang RUU ini harusnya tidak perlu membahas mengenai Dewan Moneter. Karena kenapa? Karena pada zaman dahulu di masa Orde Lama juga sudah pernah kita menggunakan Dewan Moneter dan itu terbukti gagal pada saat itu. Terus juga banyak kasus-kasus yang sebenarnya terjadi karena ketidakindependenan dari Bank Indonesia itu sendiri. Contohnya pada saat Orde Baru, di mana pada saat itu terjadi defisit anggaran APBN. Kemudian Bank Indonesia yang pada saat itu di bawah pemerintah membeli surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah agar uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak istilahnya. Nah, itu malah pada saat itu malah terjadi penurunan nilai mata uang Indonesia sehingga berujung pada krisis ekonomi. Nah, itu salah satunya karena itu pada saat itu. Kalau lembaga legislator merencanakan kembali untuk menggunakan Dewan Moneter sebagai pengambil keputusan kebijakan moneter, maka saya rasa itu akan kembali lagi ke zaman dulu istilahnya. Karena kita sudah gagal dalam mengelola Dewan Moneter tersebut. Seharusnya draft rancangan undang-undang tersebut lebih membahas kepada transparansi di Bank Indonesia. Karena sekarang ini kan Bank Indonesia independen. Karena merasa independen, mereka tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar. Nah, kalau menurut saya tetap perlu adanya pengawasan dari pihak luar, khususnya adalah masyarakat umum, bukan pemerintah ya, khususnya adalah masyarakat umum untuk mengawasi apa saja yang diambil atau dilakukan oleh Bank Indonesia. Seperti The Fed di Amerika Serikat, itu lembaga independen juga. Bahkan ada yang bilang The Fed itu lembaga swasta, cuman mereka setiap rapat itu melakukan minutes of meeting atau kita bisa lihat secara live rapat tersebut apa saja yang diambil kebijakan di rapat tersebut. Nah, transparansi inilah yang perlu dilakukan oleh Bank Indonesia agar masyarakat umum bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia agar tidak terjadi lagi kasus-kasus besar yang kita tahu sendiri seperti kasus BLBI, kasus KLBI, kasus macam-macam kasus yang terakhir ini ya kasus Senturi di mana Bank Indonesia mengeluarkan bailout atau
bantuan kepada bank-bank tersebut dengan nilai yang fantastis dan bunga yang di bawah bunga deposito. Nah, ini hanya pendapat saya saja yang saya bukan seorang ahli ekonomi, saya hanya masyarakat biasa yang melihat referensi-referensi dari artikel-artikel saja. Mungkin hanya sekilas-sekilas saja. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan yang saya sebutkan di sini. Ya, itu saja yang dapat saya bahas di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.